baru dibaca doa pangkal tadi, Allahumma inni as'aluka bima'aqidil azzi min arsyika wa muntahar rahmati min kitabika wasmikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatika tammah. Setelah itu barulah minta apa yang mau dihajatkan. Apa hajatnya? Mintalah apa hajat. Ya Allah, kasihlah aku rantai sebesar rantai sepeda motor, karena tetanggaku tuh besar kayak rantainya, sakit kali hatiku kalau yang gua. Naik gula darahku, naik kolesterol, naik jantung koronerku, itu contoh aja. Jangan pula itu nanti dipakai. Kalau itu ibu pakai nanti dikejar-kejar perampok di jalan. Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah dua yang hitam ketika sedang sholat. Jangankan membetulkan kain, membunuh pun boleh dalam sholat. Hadis sahih. Uqtulul aswadaini, bunuhlah dua yang hitam ketika sedang sholat. Apa maksud dua yang hitam itu? Kalajengking dan ular. Allahu Akbar. Nampak kalajengking? Pukullah. Oh. Apalagi lah membetulkan kain. Maka kalau terbuka aurat, wajib segera menutupnya. Diembus angin kencang. Terbuka misalnya, terbuka, nampak rambut sedikit, cup langsung. Boleh terbuka, karena rambut adalah aurat. Tapi kalau asik membetulkan asal, Allahu Akbar. Apanya ini? Pas kita, kenapa lah ibu di sembahyang asik megang? Rupanya sholat sambil streaming. Nah, gitu. Rupanya kamera hidup. Sholat duha pula. Habis selesai, Anda udah sholat, guys. Apa lah ini? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Qala al-musannifu rahimahullah. Imam Al-Hafiz Al-Munziri, penulis kitab At-Targhib wa Tarhib ini meriwayatkan bisanadihi, dengan sanadnya sampai ke sahabat Nabi namanya Utsman ibni Hunayf radhiyallahu anhu. Anna a'ma, ada seorang a'ma. A'ma itu artinya tunanetra, buta. Ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia datang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha, doakanlah saya, ayyakshifali an basari, supaya mata saya ini bisa melihat. Qala au ad'uka. Qala ya Rasulullah, innahu qad syaqqa alayya dhahabu basari. Lalu kata Nabi, fantalik fatawadda, pergilah engkau berwudu. Summa shalli rak'ataini, setelah itu salatlah engkau 2 rakaat. Summa qul, kemudian ucapkan, Allahumma, ya Allah, inni aku as'aluka, memohon kepada engkau, wa atawajjahu ilaika, aku menghadap kepada engkau, binabiyyi Muhammadin nabiyyir rahmah, aku mendoa kepada engkau dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebut nama Nabi dalam doa itu disebut dengan tawassul. Ini dalil bertawassul. Tawassul itu gini. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau mengundang Ustadz ke masjid kami. Terus saya bilang, saya tak bisa, jadwal saya penuh.
Terus ibu bilang, saya ini selalu ikut pengajian Az-Zahra sore Jumat. Oh ya, insya Allah saya datang. Itu namanya bertawassul dengan pengajian Az-Zahra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz datang ke masjid kami? Tak bisa, saya penuh. Saya ini, anak saya ada sekolah di pesantren Az-Zahra. Tetangga-tetangga ini sekarang udah bertanya-tanya, masa anak kau sekolah di situ tak bisa Ustaz tuh datang? Udah pekak telinga saya ini Ustaz. Oh iya, insya Allah saya datang. Itu apa namanya? Bertawassul dengan Az-Zahra. Jadi kalau orang tak paham tawassul begitulah. Dia tak langsung minta ke Allah. Mintanya ke Allah, tapi dia bilang, ya Allah, berkat Nabi Muhammad. Itulah mengapa sebagian orang melarang bertawassul dengan sholawat badar. Karena di dalam sholawat badar itu ada makna tawassul. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Bertawassul dengan Nabi Muhammad. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Pertama bertawassul dengan nama Allah, kedua bertawassul dengan Rasulullah, ketiga bertawassul dengan perang Badar, mujahid perang Badar. Pernah ibu mendengar orang melarang berdoa bertawassul? Tak pernah. Nanti kalau perhatikan, tak boleh bertawassul dengan Nabi, tak boleh bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, tak boleh bertawassul dengan Syekh Bahauddin Naqsabandi, tak boleh bertawassul dengan Syekh Abdul Wahab Rokan, tak boleh bertawassul dengan wali-wali Allah. Langsung aja berdoa kepada Allah, jangan tawassul-tawassul. Jadi nanti kalau ada orang melarang bertawassul, mana dalilnya? Nah, inilah dia dalilnya. Jelas? Apa kata dia? Atawajjahu ilaika binabiyyi Muhammadin nabiyyi rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu ila rabbi bika ayyakshifali an basari. Aku memohon kepada Allah supaya Allah menyembuhkan penyakitku. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, berikanlah dia syafaat supaya dia bisa menolong aku. Wa syafi'ni fi nafsi. Berikanlah aku syafaat untuk diriku. Faraja'a, dia pun pulang ke rumah. Wa qad kasyafallahu an basarahu. Wa qad kasyafallahu an basarihi, maka Allah sembuhkan dia. Hadis ini ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi, hadisnya sahih. Hadis ini juga ada dalam Sunan Nasai. Ada juga dalam Sunan Ibni Majah. Kata Imam Ibnu Khuzaimah, hadisnya sahih. Kata Imam Al-Hakim, hadisnya sahih. Dalam riwayat Tirmidzi, fa'amarahu ayat tawadda, Nabi menyuruh dia berwudu, fayuhsinu wudu'ahu, wuduknya benar, jangan wuduk asal-asalan. Perhatikan mungkin celah tangan air tak masuk, perhatikan mungkin kaki tak sampai ke tumit, perhatikan mungkin tak sampai ke siku. Anak-anak ibu pun tengok wuduknya, kadang dia wuduk tarik aja tangan ke sini, mana sampai kemari. Kenapa kau begitu? Ayah macam itu, kata dia. Summa yad'u bihadzal du'a, kemudian dia berdoa. Kalau tak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Aku memohon kepada Engkau ya Allah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehatkanlah penyakitku, sembuhkanlah anakku, bukakanlah pintu hati suamiku supaya sholat, jangan dia dilarikan pelakor. Ibu ini diajari berdoa, dia ketawa. Padahal perlu tak doa? Mengaku dia perlu. Itu namanya dalil tawassul. Dalilnya dari Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah.
Takutlah kamu kepada Allah, bertawassullah kamu. Nabi Adam makan buah kuldi. Habis itu dia bertaubat. Doa Nabi Adam doa paling tua. Semua kita hafal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Habis itu Nabi Adam bertawassul. Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Aku meminta kepada Engkau ya Allah, berkat Nabi Muhammad ampunkan dosaku. Dosa Nabi Adam diampuni karena bertawassul dengan mana yang lebih dulu lahir? Nabi Muhammad atau Nabi Adam? Kok bisa pula Nabi Adam berdoa kepada Allah dengan menyebut Nabi Muhammad? Lahirnya Nabi Muhammad belakangan. Tapi waktu Allah menciptakan Nabi Adam, kata Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu. Allah mau ngasih tahu sama orang yang tak tahu. Adam, dari mana kau tahu ada makhluk namanya Muhammad? Rafa'tu ra'si. Waktu kau ciptakan aku dari tanah, kau tiupkan ruh ke dalam badanku, ku angkat kepalaku, ku tengok di tiang aras ada tertulis nama di samping nama Allah. Nama siapa tertulis? Telah mengapa kadang di masjid ada tulisan Allah Muhammad, di ruang tamu Allah Muhammad. Bagus. Ibu yang di ruang tamunya buat Allah Muhammad. Jadi jamaah datang nengok, oh bagus kaligrafi. Jangan gambar ibu muda belum pakai jilbab. Oh itu gambar kaum muda dulu ya? Iya. Kenapa sekarang lisut? Gitu. Jangan posting gambar yang belum pakai hijab. Apa artinya menutup aurat? Di ruang tamu tempat saya tak ada. Yang ada gambar Palestina, gambar kaligrafi dikasih Ustadz dari Sulaiman, gambar kaligrafi musabaqah, tak ada gambar. Gambar keluarga, almarhumah emak, anak-anaknya, cucu-cucunya, sepupu, ipar saya, adik saya di atas. Kira-kira tamu tak naik ke atas. Di ruang tamu juga ada. Gambar Ustadz ada lah. Bertawassul kepada Nabi, kepada Allah berdoa dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya bertawassul boleh atau tak boleh? Sedangkan sebelum Nabi ada juga yang berdalil bertawassul itu boleh ketika Nabi masih hidup. Kalau Nabi sudah meninggal tak boleh lagi. Nabi Muhammad itu tak mati. Nabi itu cuma pindah dari alam dunia ke alam barzah. Kalau Nabi mati, ngapain kau mengucapkan salam di depan makam Nabi? Kita kalau sampai ke Madinah kan mengucapkan salam di depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan nanti bulan Februari kita akan umroh akbar bersama Ustaz Abdul Somad mengucapkan salam di depan makam Nabi. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Saya serius. Nah, assalam. Waktu sholat kita dari rimbo panjang nih mengucapkan salam apa tidak? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Waktu mengucapkan salam ke Nabi itu hati dan pikiran ibu kemana? Bayangkan jumpa kita tengah jalan orang. Jumpa kita orang tengah jalan dipegangnya handphone. Assalamualaikum, katanya sini. Assalamualaikum. Kita senang apa tersinggung? Begitulah kita mengucapkan salam tapi kita tak ingat Nabi Muhammad. Ada pula orang mengucapkan salam nih bunyinya tak ter. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jelas hati mengingat Nabi Muhammad, mulut mengucapkan pelan. Enggaknya orang sholatnya hatinya tak kemana-mana, mulutnya pun tak jelas tapi macam dapat gorengan panas. Bisa diperbaiki. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Titik. Tapi kalau mau sempurna tambah lagi. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebelum salam minta 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sebelum salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau imam belum selesai, tunggu aja. Yang pula duluan, lama kali imam nih, assalamualaikum. Batal. Siapa yang mendahului imam? Batal salat. Kalau ditutupnya dengan salam, karena salam itu pembuka. Siapa yang salam lebih dulu dari imam? Batal salat. Batal tidak dia berjamaah dengan imam. Mufaraqah jadinya. Jelas? Yang tak jelas tulis kertas. Nanti saya jawab jam 5:15 kita 5:15 saya jawab sampai jam 30 atau 35 40. Habis itu kita pulang ke rumah masing-masing karena mau sholat maghrib. Saya pengajian habis sholat isya di Jalan Arengka, masjid entah apa namanya, lupa. Selanjutnya dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW dia berkata, Ithnata asyrata raka'atan, 12 rakaat, tusallihinna min lailin wa naharin. Kau laksanakan sholat itu siang malam, lail malam, nahar siang. Wa tatasyahhadu baina kulli rak'ataini, setiap 2 rakaat tasyahud. Fa'idha tasyahadta fi akhiri salawatik, tasyahud di akhir, fasni ala Allah, pujilah Allah, wa salli ala nabi, salawat kepada Nabi. Bagaimana cara memuji Allah? Alhamdulillah. Kalau mau berdoa puji Allah dulu. Bagaimana cara berselawat Nabi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Waqra wa anta sajid, waktu sujud baca Al-Fatihah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 7 kali. Wa ayatul kursi 7 marrat, ayat kursi 7 kali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. 7 kali. Sudah itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir 10 kali. Setelah itu Allahumma inni as'aluka bima'aqidil 'izzi min arsyik wa muntahar rahmati min kitabik wasmikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatika tammah. Setelah itu mintalah apa yang dah mau diminta. Tapi waktu meminta itu jangan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Kalau tak bisa pakai bahasa Arab, dalam hati aja. Kalau dalam hati pakai bahasa Minang, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Bugis, bahasa Banjar, sah. Tapi kalau diucapkan, batal. Biado, mati, batal. Ba'akaba, tak boleh mengeluarkan satu kata selain bahasa Arab. Sal hajataka, mintalah apa hajatmu waktu sujud itu. Summa rafa' ra'saka, kemudian angkatlah kepala. Summa sallim yaminan wa shimalan, angkat kepala. Setelah itu tasyahud, salamlah ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. La tu'allimuha sufaha, jangan ajarkan sholat ini kepada orang yang dungu. Fa innahum yad'una biha fayustajabun. Dikhawatirkan orang jahat memakai ini lalu dikabulkan Allah doanya. Inilah yang disebut dengan sholat hajat. 12 rakaat.
bertasyahud setiap 2 rakaat. Pada tasyahud akhir memuji Allah, selawat kepada Rasulullah. Di sujud terakhir Fatihah 7 kali, ayat kursi 7 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Baru dibaca doa pangkal tadi, Allahumma inni as'aluka bima'aqidil azzi min arsyika wa muntahar rahmati min kitabika wasmikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatika tammah. Setelah itu barulah minta apa yang mau dihajatkan. Apa hajatnya? Mintalah apa hajat. Ya Allah, kasihlah aku rantai sebesar rantai sepeda motor, karena tetanggaku tuh besar kayak rantainya, sakit kali hatiku kalau yang gua. Naik gula darahku, naik kolesterol, naik jantung koronerku, naik. Itu contoh aja. Jangan pula itu nanti dipakai. Kalau itu ibu pakai nanti dikejar-kejar perampok di jalan. Hadis ini rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Wa qala Ahmad bin Harb, qad jarrabtuhu, aku pernah mencoba. Fawajadtuhu haqqan, dan doaku terkabul. Wa qala Ibrahim bin Ali Ad-Dubaili, Ibrahim Ali bin Dubaili berkata, jarrabtuhu, aku pernah mencobanya. Fawajadtuhu haqqan, dan terkabul. Wa qala Abu Zakaria, Imam Abu Zakaria berkata, qad jarrabtuhu, aku sudah mencobanya. Fawajadtuhu haqqan. Sudah berapa imam yang mencobanya? 3. Wa qala al-Hakim, Imam Hakim berkata, qad jarrabtuhu, aku pernah mencobanya. Fawajadtuhu haqqan. Tafarrada bihi Amir bin Khaddas. Salah satu periwayatnya namanya Amir bin Khaddas. Wa huwa thiqatun ma'mun. Dia seorang periwayat yang terpercaya dan amanah. Qala al-musannifu, penulis kitab ini berkata, Amirun hadha qala Syekhuna Abul Hasan huwa Naisaburi sahibu manakir. Dia banyak meriwayatkan hadis-hadis dhaif. Waqad tafarrada bihi an Umar bin Harun al-Balkhi wa huwa matruk muttaham. Asna alaihi ibn Mahdi wahdahu fima a'lam. Wal i'tibad fi hadha ala tajrubah la ala al-isnad. Kalau ada yang mengatakan sholat hajat ini hadisnya dhaif, betul. Tapi siapa yang melaksanakannya, maka boleh. Karena boleh beramal dengan hadis dhaif, dan ulama sudah mencobanya, ternyata mujarrab. Ternyata berapa rakaat? 12 rakaat. Jelas kan? Kalau sholat sunat hajat yang biasa, macam tahiyatul masjid, biasa saja. Itu sholat sunat hajat yang biasa. Di sujud terakhir minta sama Allah. Tetap di dalam hati, jangan dilafazkan. Karena kalau dilafazkan yang bahasa bukan bahasa Arab, sholat dalam hati aja. Tapi kalau berdoa di luar sholat, ucapkan. Apa yang kau berdoakan? Alah, kau mau tahu aja. Berikutnya hadis nomor 196 dari sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu yu'allimuna al-istikharah. Nabi mengajarkan kami salat istikharah fil umuri kulliha, dalam semua perkara. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an, sebagaimana Nabi mengajarkan satu surat dari Al-Qur'an. Lalu dia mengajarkan kami, idza hamma ahadukum bil amri, kalau kamu ingin mau sesuatu, falyarka' raka'ataini, salatlah 2 rakaat, min ghairil faridah, bukan salat fardu, bukan salat subuh, tapi dia salat sun. Kemudian ucapkanlah, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, aku meminta engkau pilihkan untukku sesuai ilmu engkau, wa astaqdiruka bi qadratika, aku minta kuasamu untuk aku, wa as'aluka min fadlikal azim, aku meminta kemuliaanmu untukku. Fa innaka taqdiru ala aqdir, engkau mampu, aku lemah, aku tak mampu. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau berilmu, aku tahu, aku tak tahu. Fa anta 'allamul ghuyub, kau tahu semua yang gaib-gaib, aku tak tahu. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li, kalau perkara ini baik untukku, fi dini, agamaku, wa ma'ashi, hidupku, wa aqibati amri, kesudahanku. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrul li, kalau yang ku inginkan ini buruk untukku, fi dini, dalam agamaku, wa ma'ashi, hidupku, wa aqibati amri, kesudahanku.
ajili amri wa ajilhu, maka segerakanlah, kabulkanlah keinginanku ini. Fasrifhu anni wasrifni anhu, kalau tak baik jauhkan dia dariku. Waqdur lil khaira, takdirkan untukku yang baik-baik, haitsu kana, summa raddini biha, jadikan aku orang yang ridha. Wa yusamma hajatahu wa yusammi hajatahu, maka sebutkanlah hajatnya. Sebagian orang menyebutkan ini namanya sholat hajat juga, tapi umumnya kita mengatakan ini adalah sholat istikharah. Istikharah itu pilihannya dua-duanya sama-sama baik, bingung, maka sholat sunat istikharah. Setelah sholat istikharah ada hati condong. Misalnya ibu mau membeli tanah, sama lokasinya, sama-sama baik, kira-kira mana yang terbaik? Condongnya ke sini. Atau laki-laki mau menikah, Ustaz ragu saya Pak Ustaz, yang ini baik, solihah, jilbabnya panjang, kaya raya, yang satu ini sama Pak Ustaz. Kau udah istikharah? Udah. Apa nampak? Nampak dua-duanya. Berarti belum putus istikharah, harus ulang lagi istikharah beberapa kali sampai ada signal kemana condong hatinya, maka kesitulah dia. Bagi yang sudah melaksanakan, pernah dia merasakannya. Bagi yang belum, coba kalau ada dua pilihan. Istikharah itu antara yang baik sama-sama halal. Kalau yang satu haram, yang satu halal, mana pula ada istikharah pada yang haram? Dia jelas-jelas haram. Inilah Pak Ustaz, saya mau ngambil duit rentenir ini, istikharah. Oh, tak bisa. Udah jelas-jelas itu haram. Yang haram itu hukumnya ditinggalkan wajib. Sholat tasbih udah, sholat hajat udah, sholat istikharah sudah. Sekarang kita hadis ke-193. Idza qara'a ibnu Adam as-sajadah, kalau ada manusia membaca ayat sajadah, fasajada, lalu dia sujud. Ayat sajadah dalam Quran itu berapa? 15. Tengok di Quran ada gambar, di sampingnya gambar kubah, gambar mihrab, sajadah. Nama ayatnya ayat sajadah. Nama sujudnya sujud tilawah. Nama ayatnya sajadah. Nama sujudnya tilawah. Wasjud waqtarib. Allahu Akbar. Baik dibaca dalam sholat maupun di luar sholat, maka hukumnya sunat bersujud. Tapi kalau tak sujud, maka tidak haram. Ibu sedang baca Quran, wasjud waqtarib, sujud ibu. Habis sujud, duduk lagi, lanjutkan baca Quran. Waktu sujud apa dibaca Pak Ustaz? Sajada wajhiyya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqasamahu wa afidatahu fatabarakallahu bihawli wa quwwatihi fatabarakallahu bi ahsanil khaliqin. Tak hafal Pak Ustaz? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Waktu ada manusia membaca ayat sajadah, lalu dia pun bersujud, namanya sujud. Iktazala syaitan, menengok ada yang sujud, setan pun lari menangis. Fabaka, ya beki, menangis setan. Apa kata setan? Ya wailahu, oh celakanya. Umira ibnu Adam bisujud, manusia disuruh bersujud, fasajada, dia bersujud, falahul jannah, dia dapat surga. Wa umirtu bisujud, aku pernah disuruh bersujud, fa abaitu, aku tak mau, falinnar, maka aku masuk. Wa yaqulna lil malaikatis, kami perintahkan kepada kamu semua sujudlah kepada Adam. Lanjut. Fasajadu, semuanya bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis tak mau sujud. Semua malaikat bersujud, iblis tak mau. Allah bertanya kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda li Adam idz amartu. Kenapa kau tak mau sujud kepada Adam waktu kusuruh sujud? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Menyesal iblis itu sampai sekarang. Cuman iblis itu belum tobat juga sampai sekarang.
Iblis sampai hari kiamat baru mati. Sedangkan anak-anak buahnya itu bisa mati. Namanya setan. Nama bosnya iblis. Nama anak buahnya setan. Setan itu terdiri dari dua jenis. Minal jinnati, ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Tak usah kau ngaji-ngaji, ngapain kau ngaji? Itu berarti. Jadi kalau ada kawan yang begitu, jangan dibacakan ayat kursi, karena dia lebih hafal dari kita. Langsung aja, kemana kau? Pengajian Azhar. Tak usah ngaji-ngaji bohong-bohong. Diam kau setan. Jadi nanti ibu kalau membaca surat dalam Al-Quran ada as-sajadahnya, maka sujudlah. Namanya sujud tilawah. Cemana kami mau tahu? Buka Quran. Di halaman ujung terakhir ada ayat-ayat sajadah. Kalau tidak, buka Google. Keluar ayat cinta. Ayat-ayat sajadah. Enter. Langsung keluar. Ayat-ayat sajadah. 15 ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Lengkap semua ada. Pertama surat Al-A'raf. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Al-A'raf 206. Langsung sujud. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa afidatahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Habis itu duduk lagi. Lanjutkan bacaan. Kalau sedang sholat, imamnya tiba-tiba sujud, makmumnya ikut. Tapi imam sebelum sujud itu dia nggak pengumuman. Kami beritahukan kepada makmum sekalian, nanti imam akan membaca ayat sajadah dan kita akan sujud tilawah. 2. Surat Ar-Ra'd ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karahan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. 3. Surat An-Nahl ayat 50. Yaqafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. 4. Surat Al-Isra ayat 109. Wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. 5. Surat Maryam 58. Ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dhurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dhurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiyya. 6. Surat Al-Hajj ayat 18. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa 'alaihi al'adzab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha'. 7. Surat Al-Hajj 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. 8. Surat Al-Furqan ayat 60. Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. 9. Surat An-Naml ayat 26. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. 10. As-Sajdah ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. 11. Surat Fussilat ayat 38. Fa in istakbaru falladhina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. 12. Surat As-Saff 24. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dukum 'ala ba'd
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum ma hum wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. 13 surat An-Najm 62. Fasjudu lillahi wa'budu. 14 surat Al-Insyiqaq ayat 21. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Terakhir surat Al-Alaq ayat 19. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sudah ya. Saya tunjukkan, saya bacakan, direkamkan, diuploadkan, tinggal nonton. Tak juga nonton, ditontonkan, tinggal diamalkan. Terakhir, oh belum terakhir, kita tutupkan sampai akhir bab. Hadis 194. Anna nabiyya kutibat inda suratun Najm. Nabi sallallahu alaihi wasallam kutibat indahu suratun Najm. Sahabat menulis surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Sahabat menulis surat An-Najm. Falamma balagha sajadah, ketika sampai ayat sajadah, maka Nabi pun sujud tilawah. Wa sajadna ma'ahu, dan semua yang ada bersama Nabi itu ikut sujud. Wa sajadatid dawat wal qalam. Wa sajadatid dawatu, dawat. Apa ti dawat? Dawat. Dawat itu pena, bukan cendol. Dawat itu tinta. Zaman dulu orang nulis pakai bulu ayam, kan dicucuk ke dawat tuh. Dawat itu tinta. Wal qalam, qalam pena. Nabi sujud, sahabat bersujud, tinta bersujud, pena pun bersujud. Hadis 195, hadis terakhir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala, ja'a rajulun ila Nabi, datang seorang laki-laki menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ra'aitu fi hadhihi lailati fi ma yara naib. Aku mimpi malam, ka'anni usalli khalfa syajaratin. Aku salat di belakang pokok kayu. Fara'aitu ka'anni qad qara'tu sajadah. Dalam mimpi itu aku membaca ayat sajadah. Fara'aitu syajarata ka'annaha tasjudu li sujudi. Pokok kayu itu pun ikut sujud. Fasami'tuha wa hiya sajidah. Aku dengar pokok kayu itu berkata, Allahumma aktub li biha indaka ajran. Ya Allah, berikanlah aku balasan, kata pokok kayu itu. Waj'alha li indaka dhukhran. Jadikanlah aku menjadi perhiasan. Wada'anni biha wizran. Lepaskan kesalahanku. Waqbalha minni kama taqabbalta min 'abdika Daud. Terimalah amalku sebagai kau terima dari Nabi Daud. Qala Ibnu Abbas, fara'aitu Rasulullah sallallahu qara'a sajadah. Aku melihat Nabi membaca surat sajadah. Fasami'tuhu wa huwa sajid. Aku dengar Nabi waktu sujud membaca seperti yang dikatakan orang itu. An kalamis syajarah, tentang pokok kayu tersebut. Hadis ini ada dalam Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, kata Imam Ibnu Hibban hadisnya sahih. Wa waqa'a 'inda Abi Ya'la wa Tabrani anna ar-ra'i, yang mimpi itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi kalau ditanya, siapakah yang mimpi sholat pokok kayu ikut bersamanya? Abu Sa'id Al-Khudri. Habis pertemuan yang ke depan akan membahas tentang sholat Jumat. Bolehkah perempuan sholat Jumat? Perempuan yang ikut sholat Jumat, maka dia tidak sholat zuhur lagi, tapi tidak wajib. Di Masjidil Haram perempuan sholat Jumat, di Masjid Nabawi perempuan sholat Jumat, di Jawa perempuan sholat Jumat. Di tempat kita kenapa perempuan tak sholat Jumat? Karena tak biasa. Dan kalau dia sholat Jumat, lakinya tak makan siang. Itulah kaji kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji tadi kita amalkan insyaallah. Amin ya rabbal. Mana kertas-kertasnya Ustazah? Yang ada aja dulu.
Nanti kumpul yang lain. Syukron. Haramkah suatu doa, suatu door prize diadakan tapi kuponnya dikutip biaya terlebih dahulu dengan tujuan untuk membeli hadiah atau disimpan sebagai dana kas? 100.000 dari ustazah, 100.000 dari santri, 100.000 dari tim media, 100.000, lalu kemudian diadakan lomba, lalu dijadikan hadiah, yang menang dapat, yang tak menang tak dapat. Itu namanya judi. Bapak-bapak berkumpul 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, lomba mancing, kolamnya besar, yang dapat ikan akan dapat duit 10 juta. Ikannya 1 ekor, kenyang pula. Terus ikan tuh nengok cacing, akhirnya tersangkutlah kail tuh ke hidung ikan tuh. Dapat, bapak itu pun dapat. Yang kalah tak dapat. Duit siapa didapat si bapak tuh? Duit orang itu semua lah. Apa namanya itu? Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibuh, jauh. Jelas? Mohon doa supaya anak saya dapat jodoh yang baik. Di akhir majelis kita sama berdoa. Apa benar rambut wanita tak boleh diikat saat sholat? Apa benar rambut yang terurai itu ikut sujud ketika kita sedang sholat? Tidak boleh mengikat rambut ketika sedang sholat, karena orang yang rambutnya terikat dan ketika dia bangkit dari ruku itu seperti bangkitnya orang yang angkuh, baik laki-laki maupun perempuan. Ada laki-laki rambutnya panjang, diikat rambutnya, waktu dia bangkit dari sujud itu bangkitnya orang yang angkuh dan sombong. Ibu, kalau ibu ikat rambut ibu sholat, ibu kena angkuh? Ada angkuh? Tak ada. Kenapa ibu ikat? Ya takut aja bangkit tertutuplah muka. Jadi larangan tentang mengikat rambut baik laki-laki maupun perempuan, karena bangkitnya dari ruku itu adalah bangkitnya orang yang sombong. Kalau tak ada sombong, tak ada angkuh, tak masalah. Jelas? Jadi kalau selama ini ibu mengikat rambut, ikat aja. Pakai karet bungkus minyak. Waktu sholat, bila waktu sholat tuh Pak Ustadz, sholat hajat tuh kapan? Pagi, petang, siang, malam. Beda sama duha. Duha hanya pagi. Beda sama tahajud. Tahajud hanya malam. Sholat hajat pagi, petang, siang, malam, sore. Boleh. Ayatnya Pak Ustadz, ayat apa saja. Bebas. Dia ada sama sujud tilawah. Sujud tilawah mesti ayat sajadah. Kalau hajat terserah apa saja. Tak ada ayat tertentu. Apa benar di majelis taklim ini dilarang membawa anak-anak? Padahal saya dengar salah satu ceramah Ustadz bahwa tak ada alasan untuk menuntut ilmu pengajian, jangan dijadikan anak sebagai alasan. Ibu bawa anak yang sudah mumayyiz. Mumayyiz itu macam mana? Kalau digini kan dia diam. Itu cara mumayyiz. Belum akil balik, belum mumayyiz. Nah, Ustaz ceramah, diam. Tapi kalau anak yang mulai diginikan dia, kita pula diginikannya. Saya sedang berceramah, lari-lari dia, ditariknya tuh dong ibu, hancurlah majelis kita nih. Paham? Bukan saya melarang anak. Tengok tuh anak-anak, tengok rumahnya. Nah, itu anak-anak, itu anak-anak. Tak ada mengganggu. Belum pernah dalam pengajiannya anak-anak mengganggu. Dan belum pernah saya mengusir menyuruh anak-anak pergi. Anak Ustadz kok boleh? Tidur dia. Kok bangun itu suruh bawa balik rumah. Menangis dari situ. Jika dilarang bagaimana dengan kami yang punya balita-balita nih Pak Ustadz. Sedangkan kami ingin betul mendapatkan ilmu. Kalau dia sudah mumayyiz, bawalah.
Kalau dia belum mumayyiz, belum bisa ditegak, menangis, menjerit, sementara di rumah dulu. Tapi kami mau ngaji juga. Tonton di Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Jelas? Jika kita salah menempatkan bacaan pada gerakan sholat, apa yang kita lakukan? Salah menempatkan bacaan pada gerakan sholat. Dia tak ngasih contohnya. Cuma mana contohnya? Waktu sujud dibacanya Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Tak boleh membaca ayat ketika sujud, karena ayat itu tinggi, ayat firman Allah, sedangkan sujud itu rendah. Tak boleh merendahkan ayat dalam sujud, maka tak boleh baca ayat untuk sujud. Tadi sholat hajat itu boleh, pengecualian. Kalau dia sedang ruku dibacanya subhana rabbiyal a'la, tak salah, tak batal sholat. Jadi pertanyaan ini umum, saya jawab umum. Kalau bertanya, coba spesifik lebih jelas, supaya saya bisa jawab lebih detail. Apakah ada doa khusus untuk suami supaya dia rajin sholat, supaya dia sayang sama istrinya, anaknya, lebih bertanggung jawab? Saya mu'alaf, jadi saya belum tahu banyak tentang Islam. Ibu perempuan punya 6 wali. Jadi kalau suami ibu macam-macam, maka yang menasehati dia 6 wali. Wali yang pertama ayah, wali yang kedua datuk, wali yang ketiga abang, wali yang keempat adik laki-laki, wali yang kelima abang ayah, wali yang keenam adik ayah. Tapi karena saudara kita ini mu'alaf, maka dia Islam sendiri, maka wali dia adalah hakim. Hakim itu zaman dulu siapa? Sultan Syarif Qasim, Sultan Riau. Setelah kita bergabung dengan NKRI, sekarang kalau perempuan nikah tak ada walinya, maka wali hakim adalah KUA. Karena ibu lemah, maka senjata ibu adalah doa. Ad-doa silahul mu'min. Ibu sholat sunat 2 rakaat. Hajatnya bukakanlah pintu hatinya ya Allah, supaya dia sayang ke anak bini, supaya dia sholat. Ibu jihadnya luar biasa. Saya Islam, mak saya Islam, ayah saya Islam. Ibu-ibu ini, santri-santri ini, ayah mereka Islam, mak mereka Islam, belajar di pesantren. Tapi ibu berjuang, maka surga ibu lebih tinggi daripada kami. Dan ibu hitungan dosanya tak sama macam kami. Kami hitungan dosa sejak akil balik. Ibu sejak dia bersyahadat masuk Islam, catatan dosanya 0. Orang yang amalnya diulang 0 dari putih itu 2. Pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Dari 0 ya Bu. Serius sekali pula, jadi saya belokkan lagi Pertamina. Jadi doa ibu, sholat sunat 2 rakaat, hajat. Sulitkah bagi Allah membuka hati bapak itu menjadi orang baik? Tak sulit. Innama amruhu iza arada syai'an yaqulu kun. Kenapa dibuatnya begitu? Allah ingin ibu sujudnya lebih lama. Allah ingin lihat ibu meneteskan air mata. Allah ingin ibu dapat pahala yang lebih hebat daripada sholat tahajud, lebih hebat dari haji mabrur, lebih hebat dari jihad fisabilillah. Apa dia? Pahala sabar. Pahala yang lebih hebat daripada haji mabrur, lebih hebat daripada tahajud adalah pahala sabar. Barasan orang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu balasannya bighairi hisab, tak terhitung. Kalau bahasa rimbo panjangnya unlimited, tak bisa dihitung balasan orang sabar. Syukur dengan sabar mana hebat pahalanya? Sabar kalah syukur. Kalau syukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur ku tambah. Tapi kalau orang sabar tak bisa dihitung. Sabar itu berat Pak Ustaz, karena berat itulah maka balasannya luar biasa. Kalau ringan balasannya panci, rantang, kompor. Bolehkah memasak daging akikah untuk pesta pernikahan?
Orang mau punya anak mesti bayi tabung 100 juta di Singapura baru bisa punya anak. Ini begitu mudahnya dikasih Allah dapat anak. Allah cuman minta 2,5 juta. 2,5 juta itu untuk dibagi bersyukur kepada Allah supaya undang makan tetangga semua, bukan untuk pesta. Ini udahlah dapat anak dijadikan pula pesta, ditulis pula di depan pakai kotak. Mana syukur kita kepada Allah? Allah tak minta apa-apa. Allah cuma minta 1 ekor kambing 2,5 juta. Itu pun sunat mu'ak. Saya bukan cerita boleh tak boleh, tapi ini cerita tentang paham tak kita tentang agama. Ini cerita tentang etis tak etis. Diseragamkannya pula 3 tuh. Akikah, sekaligus anak bersunat, sekaligus anak nomor pertama nikah. Ilaha illallah. Ini anak terakhir akikah, sekaligus abangnya bersunat, sekaligus kakaknya nikah. 1 ekor kambing. Kambing itu dicincang halus-halus. Pedasnya minta ampun. Sekali sendok mencret 2 hari. Mana syukur kita kepada Allah? Bolehkah kain atau lap muka? Bolehkah membetulkan kain atau lap muka dalam sholat? Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah 2 yang hitam ketika sedang sholat. Jangankan membetulkan kain, membunuh pun boleh dalam sholat. Hadis sahih. Uqtulul aswadaini, bunuhlah 2 yang hitam ketika sedang sholat. Apa maksud 2 yang hitam itu? Kalajengking dan ular. Allahu Akbar. Nampak kalajengking? Pukullah. Apalagi lah membetulkan kain. Maka kalau terbuka aurat, wajib segera menutupnya. Diembus angin kencang. Terbuka misalnya terbuka, nampak rambut sedikit, cup langsung. Boleh terbuka karena rambut adalah aurat. Tapi kalau asik membetulkan asal, Allahu Akbar. Apanya ini? Pas kita, kenapa lah ibu ini sembahyang asik megang? Rupanya sholat sambil streaming. Nah, gitu. Rupanya kamera hidup. Sholat duha pula. Habis selesai, Anda udah sholat guys. Apa dah ini? Jelas? Kalau dalam keadaan darurat boleh, tapi kalau tidak bergerak lebih dari 3 maka batal sholat. Dalam mazhab Syafi'i namanya harakah ajnabiyah, gerakan di luar gerakan sholat, batal sholat. Gatal sekali Pak Ustaz, gaduh sekali. Sekali boleh, sekali lagi. Nah, kalau gatal juga, besok beli obat kurap. Saya tak nyebutkan mereknya, takut iklan gratis. Nanti kita sebutkan, ini dibeli orang semua. Dalam sujud tilawah itu apa yang dibaca Pak Ustaz? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu syaqqa sam'ahu wa afidatahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Zaman sekarang zaman paling enak. Tinggal tulis saja di Google itu doa sujud tilawah. Doa sujud tilawah, enter. Setelah enter pilih image, imagi, gambar. Habis itu langsung pilih doa. Langsung dapat. Doa sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fataballahu ahsanul khaliqin. Langsung print. Internet, pergi cari warnet, pergi titip print, cetak, letakkan di depan kompor sambil masak pagi. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu. Masak siang sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu. Masak sore 10 hari, insyaallah 30 kali. Hafal, tak juga hafal, cabut, bakar, masukkan ke kopi. Insyaallah TBC. Hafal tidak, sesak ongo. Apa hukumnya memajang foto di dinding? Aliran pertama mengatakan foto itu sama dengan patung.
Maka siapa yang menempel foto di rumah sama dengan menyimpan patung. Innal malaikata, malaikat la tadkhulul buyut, tak masuk ke dalam rumah fiha tamasil, kalau dalam rumah itu ada patung. Yang tak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua mengatakan yang disebut patung itu 3 dimensi. Kalau di senter ada bayangannya. Di senter dia ada bayangan, itu baru patung. Nah, nampak ada bayangannya? Ada. Maka kalau ada gambar sini, gambar di senter, mana ada bayang? Yang dimaksud dengan patung itu berbentuk dia. Dalilnya adalah wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ada hidungnya, ada matanya, ada telinganya, ada dagunya, ada bahunya, ada kakinya, berbentuk dia. Itu dalam patung. Saya condong pada pendapat yang kedua, bahwa foto bukan patung. Sudah saya bahas panjang lebar dalam buku saya. Judulnya 37 Masalah Populer. Bahwa foto bukan patung. Patung tak boleh, tapi foto boleh. Patung pun kalau tak lengkap boleh. Misalnya sekerat setengah boleh. Ibu misalnya di rumah ada patung gajah, balik dari sini pecahkan belalainya. Di kamar ada patung burung merpati, di kepala burung itu ada burung, ada lampu, lengkap semuanya. Hilangkan satu bagiannya. Boleh. Sayang betul. Nah, hilangkan sedikit, potongkan sedikit. Potong kepala, potong ekor. Kalau tak lengkap boleh. Atau dokter, ibu misalnya dokter, di tempat ruang praktek ibu itu ada patung gambar jantung, gambar paru-paru, gambar usus, boleh. Tapi kepalanya tak ada, tak lengkap, tak utuh, boleh. Atau ibu jualan itu untuk barang-barang tuh, hilangkan kepala. Atau rata aja, tak nampak itu, boleh. Jelas? Bolehkah pajang foto keluarga dalam rumah? Boleh. Ibu, bapak, bajunya bagus, anak-anak dipajang. Supaya bapak tuh pas mau berangkat kerja, teringat dia, oh anak biniku. Jangan sampai aku diganggu sekretaris di kantor. Bagus. Karena foto bukan patung. Yang melarang itu dia menganggap foto sama dengan patung. Maka tak boleh. Tapi jangan dipajang foto yang membuka aurat. Foto-foto yang nikah dulu belum pakai hijab di kamar aja lah. Jangan dipajang. Saya pajang. Ibu kalau datang bertamu tengok tak ada saya pajang. Kalau di dompet Pak Ustadz, dompet apa salah? Kalau dompet Ustadz gambar siapa? Gambar mak saya. Supaya kalau saya tengok saya kirim Fatihah. Sebagian orang pernah bilang nggak boleh Pak Ustadz. Bukan sebagian orang, kelompok satu. Kelompok dua mengatakan boleh. Saya lebih condong pada kelompok kedua. Makanya Habib-Habib, Syekh-Syekh, guru-guru kami gambar. Di atas itu saya buat gambar. Gambar saya masih kecil, gambar saya, gambar guru-guru saya. Guru-guru kami pun begitu, gambar-gambar. Karena gambar bukan Pak. Itulah kaji kita pada petang ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah iman dan Islam. Allah jadikan kita orang yang soleh dunia akhirat. Ala hazihin niyah, untuk niat-niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dunia akhirat. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, berikan kami keringanan waktu sakratul maut. Wan najata minan nar, selamat dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika amal kami dihisab. La tada' lana dzamban illa ghafartah, ampunkan segala dosa-dosa kami. Wala aiban illa satartah, tutupilah aib cacat kami. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia lapangkan kuburnya. Wala hajatan min hawaijid dunya, segala hajat dunia, hajat akhirat. Laka ridha walana fiha shalah,
baik bagi kami dan Engkau ridha illa qadaitaha, mudahkanlah ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ilmu ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.